8. Acara syukuran dan buka bersama dalam rangka menyambut ulang tahun Hukum Angkatan Darat ke-73. Siap dimulai. Lanjutkan. Landasan juang kita, Hukum Angkatan Darat, pembela negara, prajurit Sabta Marga, berjiwa Pancasila, ikhlas jujur setia, membela kemajuan, rela berkorban, jiwa dan raga. Satu Medan yang saya hormati Dirti, yang kami hormati Kadirunir Satu Medan, Komir Satu Medan, Kale Kosmir dan Kosmir. Landasan juang kita, Hukum Angkatan Darat, pembela rela berkorban, jiwa dan raga, berhati baja memerangi tantangan, senjata cakra, arif ijazah. Rangka merencanakan ibadah umroh sampai tanggal 9 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat SD pelaksanaan Selasa tanggal 11/22. Di sini saya informasi putra beliau sakit saraf bagian otak, umurnya 2 tahun. Kami lanjut. Sasaran kedua pada anak yatim piatu sebanyak 10 orang. Kami sebutkan namanya. Yang pertama Charles Yogi Anta. tidak dapat hadir dalam acara syukuran ini dalam rangka merencanakan ibadah umroh sampai tanggal 9 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Kita mesti diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan untuk berhadir dalam rangka ulang tahun ke-73 Korps Hukum Angkatan Darat serta buka puasa bersama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat K.O.W.T. 1 Medan, Lebih kurangnya dan di akhir kata billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sesepuh Korps Hukum Angkatan Darat yang telah memberikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allah wa tarsu nafsu ma qaddamat li Allah khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu siapkan untuk bekal akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallahul azim. Sama-sama kita hormati Kadil Milti, yang kami hormati Kaop Milti, para undangan, dan mohon maaf
saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Seluruhnya kita yang berhadir pada sore hari ini yang saya hormati, insya Allah seluruhnya kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seminggu yang lalu dihubungi untuk memberikan materi hari ini. Tuhanlah yang menutupi aib dan dosa-dosa kita. Sekiranya Allah bibitkan dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan dipuji orang, ketemu orang pun barangkali kita malu saking banyaknya dosa-dosa kita. Manusia cenderung menilai orang itu berdasarkan tampilan. Semakin menarik tampilan seseorang, maka semakin bagus nilainya di hadapan manusia. Saya, Bapak Ibu, soal tampilan ini seringkali terfitnah. Saya pernah diundang orang ceramah ke Pulau Kampe, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang tahu Pulau Kampe? Gak ada yang tahu. Pulau Kampe itu Bapak Ibu kalau dari Medan Pangkalan Susu, kemudian nyebrang setengah jam naik kapal. Saya pernah diundang ceramah 2 hari Pak di sana, ceramah di 5 tempat. Senin, Selasa. Capek juga megangnya Bang. Karena itu jam kerja saya datang menggunakan pakaian adat kita, pakai loreng Pak. Saya berangkat dari Medan sampai Pangkalan Susu. Di Pangkalan Susu sudah siap kapal menunggu untuk berangkat ke Pulau Kampe. Masuklah saya ke kapal Pak. Saya dengan 1 orang kawan dari kantor. Kami menggunakan pakaian dari loreng. Lebih kurang 15 menit kami dalam kapal, tidak ada tanda-tanda kapal ini mau berangkat. Saya sudah mulai curiga, ini pasti ada yang di sini. Saya coba tanya Pak sama yang mengemudikan kapal, Pak kenapa kita belum berangkat? Apa kata Bapak? Pak, saya disuruh ke sini jemput Ustaz katanya. Padahal saya ada yang dijemputnya Pak. Sedih kali saya. Dari rumah udah pede kali saya, nanti dijemput pakai kapal. Sampai sana nggak diteror saya. Sedih kali saya. Saya bilang sama Bapak, Pak, kita berangkat sekarang dan Ustaznya sampai sana sendiri. Karena saya pakai tentara, takut Bapak itu berangkatlah kami. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana galaunya Bapak ini. Kena marah lalu ini. Disuruh jemput Ustaz, total terangkap tentara. Sampailah di tempat acara seperti ini, saya ada dipanggil untuk ceramah. Saya tengok yang jemput saya itu di depan dulu aja dia Pak. Dalam hati, rupanya tentara ini Ustaz kita. Tapi saya tidak tersinggung Pak. Kenapa? Karena saya menggunakan pakaian dinas. Tidak ada model seperti tentara. Suatu ketika saya pernah diundang orang ceramah 100 hari keluarganya. Datanglah saya dengan model seperti ini Pak. Saya nggak pede Pak kalau ceramah itu gaya ustaz-ustaz yang lain pakai ada yang melingkar-lingkar di leher itu kan ya. Saya nggak pede Pak itu. Saya datang dengan model seperti ini 100 hari keluarganya meninggal. Di sebelah saya ada seorang jamaah yang hadir itu menggunakan jubah lengkap dengan sorbannya. Terfitnah dari saya. Di mana terfitnahnya di akhir acara? Tuan rumah salah kasihkan bungkusan besar sama Bapak. Berhentilah menilai orang karena kemungkinan penilaian kita itu. Betapa banyak istri kita keliru oleh tampilan kita para suami dulu. Saya baru pulang dari Korea ketemu sama ini yang sudah seperti ini. Cuma kami kejar-kejaran, selisih di tikungan. Kami ke Korea, selesai kami dia masuk. Kami ke Kodim, selesai dia masuk. Jadi tidak ketemu. Artinya habis kami dulu baru masuk. Saya tanya ibu-ibu Persiko, kenapa lah ibu putuskan kawin sama bapak yang dulu mantan pacarnya? Apa kata ibu? Pak, dulu Pak. Dulu Pak. Dicerita dulu nih, cerita sekarang. Dulu Pak istri saya, suami saya nih penyabar, tak pemarah, setia. Kapan Bu? Dulu Pak. Sekarang gimana Bu? Dia artinya bahwa apa yang
dia lihat dari suaminya sebelum jadi suaminya dulu, tak lagi dia temukan hari ini. Artinya bahwa penampilan kita dulu itu Pak membuat ibu-ibu ini tertipu. Betul Bu? Ada angkanya dia. Ini ada pasalnya yang begini-gini. Bu, betul? Puasa ini. Gak mungkin gak jujur. Tetapi karena ini sifatnya penelitian, saya tak mau sepihak. Saya tanya juga para suami, ternyata nasibnya sama. Saya tanya juga para tentara, wahai para tentara, kenapa lah kau putuskan kawin sama ini yang mantan pacarmu? Apa kata bapak-bapaknya? Dulu Pak, waktu pacaran saya tengok istri saya sekarang pendiam, kalem, tak banyak cakap. Ini cocok jadi istri. Aku tak suka kalau banyak cakap. Kapan itu Pak? Dulu Pak. Sekarang di mana Pak? Alhamdulillah Pak. Saya tak bisa Pak. Di mana Pak? Betul? Saya sekarang sama orang Kundang. Baru di sini aku ceramah, suaminya aku tanya, bilang semua betul. Tapi saya pastikan yang jawab suara kuat di istrinya tadi. Kalau ikut berani, mana berani? Mau lah kena pasal di sampai rumah kena PHP. Apa bang bilang di awal Mustafa? Ini kan suara-suara yang ribut yang bilang dia ini tadi. Ini banyak layak-layak ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Oleh karena itu, apalagi ini Ramadan, kendalikan hati kita, kendalikan mata kita, kendalikan mulut kita. Jangan sampai kita mengoreksi dan menilai orang, karena itu akan mencederai puasa yang kita laksanakan. Ini puasa kan bukan sekedar menahan tidak makan tak minum saja. Kalau puasa ini sekedar tak makan tak minum saja, bukan kita yang tua-tua ini, anak-anak kita, tapi menahan dari sesuatu yang boleh pun harus kita tahan. Kalau kita menahan dari sesuatu yang dilarang Allah, itu tidak ada hebatnya. Memang harus seperti itu. Tetapi puasa ini menyuruh kita untuk menahan dari sesuatu yang kita mampu untuk melakukannya. Tapi karena ini puasa, tahan. Jangan lakukan itu. Apa contohnya? Tidak ada larangan Pak. Kalau kita mau buka puasa, kalau kamu pindahkan yang ada di pajak-pajak ke meja makan, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tetapi karena kita ingin puasa, tahan. Walaupun kita sanggup memindahkan dari pajak ke meja makan kita karena ini puasa, tahan. Tapi nyatanya kita tak tahan. Kita sanggup tak makan dan minum, sanggup tidak melakukan hubungan suami istri, sanggup menahan dari yang dilarang oleh Allah, tapi tak sanggup dari yang tidak dilarang Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Begitu kita buka puasa, semuanya ada di meja makan. Mie saja bermacam-macam. Mie Aceh, mie Bawang, mie Bangladesh, mie Gaco, lengkap di situ. Itulah nafsu puasa. Kalau puasa ini semua menarik Pak, itulah godaan puasa ini. Bahkan kita ketemu galon 11 kali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kendalikan semua yang kita miliki ini ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini dari sesuatu bukan saja yang dilarang oleh Allah, tapi dari sesuatu yang dibolehkan Allah pun kita harus larang. Luar biasa didikan puasa ini. Bapak, saya pastikan karena pengurangan jam kerja ini tidak akan ada pemotongan gaji nanti bulan depan. Ada di struk gaji itu karena pengurangan jam kerja dikurangi gaji. Tidak bakalan ada. Jam kerja dikurangi tapi gaji tak dikurangi. Makanya kawan-kawan dia istrinya kalau istrinya salah. Luar biasa Nabi itu. Ada suami begini sekarang Pak. Kalau di luar nggak ada, nggak tahu aku kalau di Kumdam dia. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan semangat Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Telah banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, bahkan kami tak sanggup menghitungnya. Kami sadar bahwa tidak semua nikmat itu kami gunakan dalam syukur secara simbolis oleh Kapungdam 1 Bukit Barisan yang akan diwakilkan oleh Wakapungdam 1 Bukit Barisan kepada prajurit dan Ibu Persikpungdam 1 Bukit Barisan yang berprestasi. Dimohon kepada atas nama Serda Rizky dan Prada Roy Sembiring meraih kejuaraan Taekwondo Piala Pangdam 1 Bukit Barisan tahun 2025. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menikmati takjil yang telah disediakan, dan selanjutnya akan dibacakan doa kembali buka puasa oleh Rektor Bupati Jalaludin. Udah buka ya? Udah buka? Udah buka belum? Udah, Pak. Tinggal baca doanya aja. Ben, kursi kamu 2 ayamnya? Siap. 2 ayam kursi kamu? Tak ada. Apa tuh?